Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA Gianni Infantino diharapkan bisa menjadi titik awal pembenahan sepak bola nasional. Pasca insiden Kanjuruhan, pemerintah Indonesia mengganteng FIFA untuk melakukan pembenahan sepak bola nasional. Usai pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino beberapa waktu lalu, langsung ditindaklanjuti dengan kedatangan Presiden FIFA ke Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia dengan tim dari FIFA membahas mengenai manajemen stadion, terutama yang berkaitan dengan standar fasilitas yang ada di stadion, dan juga membahas mengenai manajemen keamanan. Berikutnya adalah manajemen pertandingan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan waktu, juga membicarakan tentang manajemen supporter. Kami bersepakat tadi transformasi persepak bolaan Indonesia akan dimulai bersama-sama dengan FIFA, dan FIFA akan berkantor di Indonesia sampai semuanya berjalan dengan baik. Transformasi sepak bola nasional ini sangat diperlukan bukan hanya untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing tim sepak bola nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pertandingan sekelas Liga 1 saja, perputaran uang selama satu musim pertandingan diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah. Insiden rusuh di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu menjadi kisah gelap sepak bola nasional. Rusuh supporter tersebut berujung pada tindakan aparat yang memicu terjadinya korban jiwa di kubu supporter. Setidaknya terdapat sekitar 130-an supporter Arema yang meninggal dunia akibat semprotan gas air mata dan berdesakan di Stadion Kanjuruhan. Pasca insiden tersebut, suara untuk melakukan transformasi sepak bola nasional kembali mengemuka. Terlebih pemerintah juga membentuk tim gabungan untuk melakukan investigasi terkait insiden yang membuat ratusan supporter meninggal dunia. Banyak yang menyayangkan peristiwa tersebut, apalagi sepak bola nasional sedang bergeliat pasca pandemi COVID-19. Indonesia juga dipercaya oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia Under-20 atau U20. Presiden Joko Widodo kemudian meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada 5 Oktober 2022 lalu. Dan kemarin Presiden FIFA bertemu langsung Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Jakarta. Keduanya sepakat untuk melakukan transformasi sepak bola secara menyeluruh dan memastikan semua aspek pertandingan bisa berjalan sesuai standar keamanan yang ditetapkan FIFA. Keduanya juga sepakat untuk mengkaji kembali kelayakan stadion yang ada di Indonesia, di mana Indonesia dan FIFA juga sepakat akan menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi segala potensi yang bisa membahayakan penonton bahkan juga pemain. Transformasi tersebut diharapkan juga bisa dilakukan di tubuh PSSI sebagai organisasi sepak bola Indonesia. PSSI akan dibantu oleh FIFA untuk melakukan tata kelola sepak bola yang baik dan juga benar, di mana sejauh ini sudah terdapat tim Satuan Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia. Tim tersebut terdiri dari unsur FIFA, Asian Football Confederation atau AFC, sejumlah kementerian dan juga PSSI. Kolaborasi para pihak ini diharapkan bisa melakukan transformasi sepak bola nasional secara menyeluruh. Hal ini penting karena sepak bola di Indonesia tidak hanya sebatas pertandingan olahraga, tapi ada perputaran perekonomian di dalamnya. Seperti apa? Kita simak tayangannya berikut ini. Sepak bola merupakan salah satu kategori olahraga yang memiliki penggemar terbanyak di dunia. Ketika klub sepak bola bisa dikelola dengan baik, bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian. Bahkan klub sepak bola di luar negeri banyak yang sudah listing di pasar modal untuk mendapatkan pendanaan. Hal yang sama juga ada di Indonesia. BRI Liga 1 musim kompetisi 2022 hingga 2023 yang baru saja dimulai pada Juli 2022 juga bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Pada musim kompetisi 2018 hingga 2019, perputaran uang di kompetisi Liga 1 mencapai 1,35 triliun rupiah. Sementara di musim kompetisi 2021 hingga 2022, perputaran uangnya mencapai 3 triliun rupiah. Dan di tahun 2022 hingga 2023, diperkirakan bisa melebihi tahun sebelumnya karena antusiasme penonton untuk datang ke stadion begitu besar.
Dengan adanya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan diperkirakan akan berdampak pada geliat perekonomian. Karena pertandingan sepak bola tidak hanya berbicara tentang tiket dan merchandise, tetapi juga banyak sektor seperti transportasi, serta yang lainnya yang juga ikut bergerak. Ya, salah satu kekuatan sepak bola di Indonesia adalah supporter. Tingginya antusiasme penonton membuat setiap pertandingan selalu dipenuhi supporter. Apalagi mobilitas masyarakat berangsur mulai normal dan mendorong masyarakat untuk datang langsung ke stadion. Dan terbukti ketika pertandingan Piala AFF 2022 dan Piala Presiden 2022 serta berbagai pertandingan di Liga 1, antusiasme penonton sangat luar biasa. Berbicara tentang prospek ekonomi dari sepak bola tentu sangat menjanjikan. Bahkan untuk emiten sekelas Bank Rakyat Indonesia atau BRI sudah beberapa kali menjadi title sponsor untuk pertandingan Liga 1 di beberapa musim pertandingan. Salah satu tujuannya adalah untuk menghidupkan mata rantai ekonomi melalui sepak bola nasional. Ya, ketika pelonggaran sudah dilakukan dan angka kasus COVID-19 mulai terkendali, tentu banyak yang berharap dari sepak bola nasional. Ketika stadion terisi 75% saja sudah bisa menggeliatkan perekonomian lokal setempat. Pelaku usaha jersey, merchandise, transportasi, kuliner hingga retail akan ikut bergerak ketika ada pertandingan sepak bola. Liga 1 ini merupakan kasta paling tinggi di sepak bola Indonesia. Pada tahun 2019, perputaran uang dari tiket penonton ini angkanya mencapai 171,82 miliar rupiah dan berhasil menarik 2,86 juta penonton. Pengeluaran penonton untuk transportasi diperkirakan mencapai 85,91 miliar rupiah. Pengeluaran yang sama juga untuk makanan dan minuman diperkirakan mencapai di atas 80 miliar rupiah. Sedangkan untuk merchandise, angkanya bisa lebih tinggi, mencapai 300 miliar rupiah. Bahkan televisi pun juga ikut kecipratan rezeki melalui iklan yang mencapai 354 miliar rupiah untuk iklan televisi dan 180 miliar rupiah untuk sponsor klub sepak bola. Dari sini saja sudah terlihat begitu besarnya perputaran uang ketika pertandingan berlangsung. Dan angka ini cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jika kita berbicara soal sektoral begitu ya, terdampak dari industri sepak bola diantaranya adalah informasi dan komunikasi, perdagangan, industri pengolahan dan berbagai jasa lainnya. Dampak dari pertandingan bisa menggerakkan perekonomian dari level UKM hingga skala yang lebih luas. Tak heran jika Bank Rakyat Indonesia atau BRI bahkan tetap berkomitmen menjadi sponsor utama dari Liga 1 ini. Jika Liga 1 ini terus berjalan, tentu UMKM bisa tetap beroperasi. Ketika UMKM beroperasi, tentu akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan ketika demand-nya bertambah, tentu saja hal ini juga berdampak pada kebutuhan pendanaan kredit perbankan. Tak heran jika wacana klub sepak bola Indonesia masuk ke pasar modal terus mengemuka. Bali United kita sebut saja menjadi klub sepak bola pertama di Indonesia yang tercatat atau listing di Bursa Efek Indonesia. Dari pasar modal ini klub akan bisa mendapatkan tambahan modal, tentu saja ini akan membuat klub menjadi lebih transparan. Meski demikian, sepak bola nasional masih mempunyai banyak tantangan. Apa saja tantangan-tantangan tersebut? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Indonesia secara resmi ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Pertandingan tersebut rencananya akan dimulai dari 20 Mei hingga 11 Juni pada tahun depan. Hal ini tentu saja bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan ajang sepak bola bergengsi. Jika sukses melakukan FIFA World Cup Under-20, FIFA bisa percaya Indonesia untuk menjadi penyelenggara sepak bola dunia senior. Belum juga event tersebut terlaksana, kejadian kerusuhan di Stadion Kanjuruhan menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia dan dunia. Apakah Indonesia bisa dipercaya menjadi tuan rumah sepak bola U20? Semoga Indonesia bisa meyakinkan FIFA dan kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi. Insiden Kanjuruhan diharapkan tidak mempengaruhi rencana FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Dalam kunjungannya di Istana Presiden kemarin, Presiden FIFA menegaskan bahwa Indonesia masih tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20. Menurutnya, Indonesia adalah negara sepak bola yang mencintai sepak bola. Ya, berbicara soal sepak bola nasional, memang masih banyak tantangan yang harus dilalui oleh Indonesia. Berbagai kejuaraan dari usia 16 hingga usia senior masih menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Namun di balik itu semua, secara grafik sebetulnya timnas Indonesia sedang mengalami kondisi yang cukup baik atau cukup bagus.
Apalagi Indonesia sebentar lagi juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 atau U20. Meski memang tidak seprestisius dengan kejuaraan di usia senior. Namun penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tentu saja bisa memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Jika kita berkaca dari ajang balap MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu, perputaran uang selama perhelatan internasional tersebut diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah. Perhelatan Piala Dunia U20 ini diharapkan juga memberikan kontribusi positif di tengah ancaman resesi global. Apalagi ajang sepak bola dunia U20 tersebut rencananya akan dilakukan di beberapa stadion terpisah. Setidaknya terdapat 10 venue yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Stadion Wibawa Mukti di Cikarang, Stadion Pakansari di Bogor, Stadion Patriot Bekasi, Stadion Mandala Krida di Yogyakarta, Stadion Manahan Solo, Jakabaring di Palembang, kemudian Stadion Sijalak Harupat Bandung, Gelora Bung Tomo di Surabaya, serta Stadion Iwayan Dipta di Bali. Kota-kota yang akan menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 tentu akan berbenah dan roda perekonomian akan bergerak di kawasan tersebut. Selain itu dampak yang paling terlihat tentunya dari sektor pariwisata dan perhotelan serta turunannya. Namun pemirsa, insiden di Stadion Kanjuruhan ini tentunya diharapkan bisa menjadi pembelajaran bersama. Sepak bola tidak bisa dianggap sebelah mata, sepak bola tidak hanya sebatas ajang olahraga, dan nyatanya sepak bola bisa menghidupi banyak orang, bahkan juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara. Banyak peluang yang bisa didapatkan Indonesia jika bisa melakukan pembenahan di industri sepak bola. Dan insiden Stadion Kanjuruhan harus jadi momentum untuk melakukan perbaikan di seluruh lini di industri sepak bola nasional. Dan kita harapkan proses transformasi sepak bola bisa berjalan dengan lancar dan tentunya tanpa hambatan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda.